Hujan turun tanpa suara gemuruh. Seolah sengaja menahan diri agar tidak terlalu mencolok di pagi yang kelabu itu. Di sudut terminal kecil yang mulai dipenuhi asap knalpot dan langkah-langkah tergesa, seorang perempuan berdiri dengan satu koper coklat yang warnanya sudah memudar. Pegangannya retak di satu sisi, resletingnya sering macet, dan roda kecilnya tak lagi berfungsi sempurna. Tapi koper itu tetap ia genggam erat, seperti satu-satunya saksi bahwa hidupnya benar-benar sedang berpindah arah. Namanya Sari. Usianya 32 tahun, tapi garis di wajahnya membuatnya terlihat lebih dewasa. Bukan karena usia, melainkan karena hidup yang terlalu cepat mengajarkannya tentang kehilangan. Matanya benih, namun ada bayangan lelah yang sulit disembunyikan. Ia mengenakan jaket tipis warna abu-abu. Sedikit kebesaran, hadiah dari almarhum suaminya bertahun-tahun lalu. Jaket itu masih ia simpan. Bukan karena hangatnya, melainkan karena kenangan yang melekat di serat kainnya. Di dalam tas selempannya tersimpan sebuah ponsel murah. Layarnya retak halus di sudut kanan atas. Sudah sejak subuh tadi ia menggenggam ponsel itu, menunggu satu pesan terakhir yang akhirnya datang 5 menit lalu. Hati-hati di jalan Yasar, ibu doakan dari sini, Rafa masih tidur. Sari menelan ludah, jemarinya gemetar saat mengetik balasan. Jaga Rafa ya, Bu, bilang ke dia. Ibu kerja dulu, nanti pulang. Ia hampir menambahkan kalimat ibu rindu. Tapi menghapusnya, ia tahu, jika kalimat itu terkirim, air matanya tak akan bisa ditahan lagi. Rafa. Nama itu bergaung di kepalanya seperti gema yang tak kunjung padam. Anak laki-lakinya yang baru berusia 7 tahun. Dengan mata bulat dan senyum yang selalu membuat Sari lupa betapa berat hidupnya. Pagi tadi, sebelum matahari muncul, Sari mengelus rambut Rafa yang masih terlelap. Ia ingin membangunkannya. Ingin memeluknya lebih lama. Ingin berkata jujur bahwa ibunya takut. Tapi ia tidak sanggup. Ia memilih pergi dalam diam. Seperti orang yang mencuri waktu dari hidupnya sendiri. Bus antar kota itu akhirnya datang. Suaranya memecah lamunan Sari. Orang-orang mulai berdesakan. Ia melangkah naik, memilih kursi dekat jendela. Saat bus mulai bergerak, desa itu perlahan tertinggal. Sawah yang basah oleh hujan. Rumah-rumah kayu. Dan satu rumah kecil bercat hijau pucat yang menyimpan semua kenangannya. Sari menutup mata. Ia bukan pergi untuk mencari mimpi. Ia pergi untuk bertahan hidup. Kota menyambutnya tanpa basa-basi. Gedung tinggi, suara klakson, dan wajah-wajah asing yang tak saling peduli.
Sari turun di terminal besar dengan langkah ragu. Ia sempat berdiri beberapa menit, membaca ulang alamat yang tertulis di secari kertas. Rumah keluarga Pratama, Jalan Mawar Putih nomor 17. Sari tidak tahu seperti apa rumah itu. Ia hanya tahu satu hal. Pekerjaan ini adalah kesempatan terakhirnya. Lowongan itu ia dapat dari seorang tetangga jauh yang pernah bekerja di kota. Majikannya baik, tapi pendiam, begitu katanya. Gaji cukup, tempat tinggal disediakan, tidak banyak syarat, hanya satu, jujur dan tahan bekerja di rumah besar yang sepi. Sari sempat tersenyum pahit waktu mendengarnya. Sepi adalah sesuatu yang sudah sangat ia kenal. Dengan bantuan ojek, Sari sampai di sebuah kawasan yang jalannya lebar dan bersih. Rumah-rumah berjajar rapi. Masing-masing dipagari besi hitam dengan taman yang terawat. Ojek berhenti di depan sebuah rumah, 2 lantai berwarna putih gading. Pagar besinya tinggi, tapi tidak berlebihan. Ada pohon Kamboja di halaman. Bunganya berguguran di atas rumput yang basah. Sari berdiri kaku. "Ini Mbak," kata tukang ojek. Ia membayar, lalu menarik napas panjang. Tangannya terangkat ragu sebelum akhirnya menekan bel. Suaranya terdengar nyaring di tengah kesunyian siang. Beberapa detik berlalu, lalu pintu terbuka. Seorang pria berdiri di sana. Posturnya tegap, mengenakan kemeja sederhana warna biru tua. Rambutnya rapi, wajahnya bersih, tapi sorot matanya dingin. Bukan kasar, melainkan seperti orang yang terlalu lama hidup sendiri. Ia menatap Sari tanpa senyum, tanpa ekspresi berlebihan. "Dengan siapa ya?" Suaranya tenang. Sari refleks menunduk sedikit. "Maaf Pan, saya Sari. Saya yang melamar pekerjaan." Pria itu mengangguk pelan. "Masuk." Hanya satu kata, tapi entah kenapa, jantung Sari berdegup lebih cepat. Di dalam rumah itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Lantainya mengilap, furniturnya tertata rapi, tapi tidak terasa hangat. Tidak ada foto keluarga di dinding, tidak ada suara televisi, hanya langkah kaki mereka dan detak jam dinding yang terdengar jelas. "Saya Arman," kata pria itu akhirnya. "Apa kamu sudah tahu pekerjaannya?" Sari mengangguk. "Iya Pan, mengurus rumah." Arman menatapnya sejenak, seolah menilai bukan hanya fisiknya, tapi sesuatu yang lebih dalam. "Kamu sudah menikah?" Pertanyaan itu menusuk pelan. "Saya janda Pak, anak 1. Hening sejenak. Sari menunggu penolakan. Seperti yang sering ia terima sebelumnya, tapi Arman hanya mengangguk. "Kamu bisa tinggal di sini, kamar di belakang, gaji seperti yang disepakati." Sari terkejut. "Itu saja Pak. Kalau kamu jujur dan bekerja dengan baik, itu cukup."
Sari menunduk, kali ini lebih dalam. Terima kasih, Pak. Saat ia mengangkat wajahnya kembali, ia melihat sesuatu yang singkat di mata Arman. Bukan ketertarikan, bukan simpati, tapi sesuatu yang lebih samar, seperti bayangan luka yang belum sembuh. Dan Sari tidak tahu bahwa langkah kecilnya hari itu, langkah yang ia anggap sekadar untuk bertahan hidup, akan membawanya pada perasaan yang tak pernah ia rencanakan. Di rumah yang terlalu besar, di balik pintu-pintu yang menyimpan rasa,